Bab 766. Kedua lelaki itu, dengan wajah muram, segera berbalik untuk mendapati Yi Feng. Meskipun yang lain naik dengan cepat, masih ada beberapa yang terlambat. Jika sekte lain melihat bahwa 100 Refinements Sect, yang telah mengirim perwakilan untuk berkompetisi di Grand Turnamen, bahkan tidak dapat menaiki tangga masuk sekte, betapa memalukannya itu. Sekalipun Yi Feng sanggup menanggung penghinaan seperti itu, mereka, sebagai pelayannya, tentu tidak mampu kehilangan muka seperti ini. Keduanya bergegas menuruni tangga, berharap bisa melihat sekilas Yi Feng. Namun, mereka mencapai anak tangga ke-4000 tanpa melihatnya. Mereka turun lebih jauh. 3000 langkah. Masih tidak ada tanda-tanda. 2000 langkah. 1000 langkah. Namun, yang mereka lihat hanyalah kekosongan. Wajah saudara-saudara itu berubah gelap gulita. Ya dewa, dia bahkan tidak bisa menaiki 1000 anak tangga. Betapa tidak bergunanya dia. Keduanya terus berjalan dengan susah payah, hati mereka bertambah dingin setiap kali melangkah. 800 langkah, 600 langkah, 400 langkah, 300 langkah, masih belum ada jejak Yi Feng. Akhirnya, setelah turun lebih jauh, mereka menemukan Yi Feng di sekitar anak tangga ke-200. Yi Feng duduk terkulai di tanah, terengah-engah. Di sampingnya, Su Bai mengipasinya dengan kipas daun palem. "Ah, Bai, kalian anak muda sungguh diberkati," kata Yi Feng, merasa jauh lebih baik berkat angin sejuk dari kipas Su Bai, dan tak dapat menahan diri untuk memujinya sambil mendesah. "Hehe, Anda bercanda dengan saya, guru," Su Bai terkekeh, mengusap keningnya, pikirannya sepenuhnya terfokus mengipasi Yi Feng tanpa peduli apapun di dunia. "Lihat, apakah kamu melihat burung itu?" Sambil bersandar di anak tangga, Yi Feng menunjuk seekor burung besar yang terbang melintasi awan di kejauhan, sambil berteriak, "Itu pasti makanan lezat yang hidup di pegunungan. Pasti rasanya luar biasa jika kita bisa menangkapnya." "Ada apa, Tuan? Apakah Anda ingin memakannya?" Su Bai memandang burung di kejauhan dan bertanya. "Kita selesaikan dulu apa yang disebut turnamen besar ini," Yi Feng terkekeh. "Lagi pula, mungkin tidak mudah bagimu untuk menangkapnya." Su Bai melirik burung itu. Memang, itu tidak terlihat mudah. Burung itu tampaknya merupakan binatang suci milik sekte tiran surgawi, jauh di luar jangkauan sekte 100 penyempurnaan. Kekuatannya mungkin tidak cukup. Tapi jangan khawatir, kata Yi Feng sambil tersenyum, "Jika kita benar-benar ingin memakannya nanti, aku akan membekalimu dengan beberapa perlengkapan. Percayalah, kau akan dapat menembaknya dalam waktu singkat." Su Bai terkejut mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu metode mengerikan apa yang akan diajarkan Yi Feng padanya selanjutnya. Namun, saat keduanya asyik mengobrol, mereka tiba-tiba merasakan 4 mata melotot ke arah mereka dari atas. "Oh, kenapa kalian berdua turun lagi?" Yi Feng berbalik dan bertanya. "Apa lagi yang bisa kami lakukan?" Wajah Jiang Zuo sehitam awan badai, suaranya meneteskan kemarahan yang tertahan saat ia berbicara dengan gigi terkatup. "Aku hendak menanyakan hal yang sama padamu, kenapa kau berhenti saat baru berjalan sekitar 200 langkah? Hei, apa maksudmu dengan itu?" Yi Feng menangkap nada bicara Jiang Zuo yang buruk dan segera menggelapkan ekspresinya, lalu membalas, "Apa salahnya berhenti setelah 200 langkah? Apakah menurutmu itu tidak cukup? Tidakkah kamu pikirkan betapa tingginya setiap anak tangga itu? 10 anak tangga sama dengan 1 lantai. Saya telah menaiki lebih dari 200 anak tangga, yang sama saja dengan menaiki lebih dari 20 lantai. Bukankah itu cukup?" Yi Feng membalas. Kamu. Wajah Jiang Zuo memerah karena marah, dan dia hendak menamparkan Yi Feng. Akan tetapi, apapun yang terjadi, Yi Feng adalah anak buah si King Wu, sosok yang kedudukannya lebih tinggi, dan Jiang Zuo tidak berani menyinggung perasaannya. Namun, amarahnya mendidih. Semua orang sudah naik ke puncak sekaligus, tetapi Yi Feng telah menghabiskan lebih dari 2 jam untuk menaiki 200 anak tangga, tidak hanya tidak menunjukkan rasa malu tetapi malah merasa bangga akan hal itu. Di mana rasa malunya? Dan disinilah dia, mengobrol dengan seorang pelayan rendahan tentang burung. Bahkan tidak ada jangkrik di sini, apalagi burung, dalam formasi berkabut ini. "Baiklah, setidaknya kamu bisa menaiki tangga." Jiang Zuo mencoba menahan amarahnya dan bertanya. "Sikap macam apa itu? Aku anak buah Master Sekte, tunjukkan rasa hormat padaku,"
Yi Feng melotot padanya dan membalas, kau hanya cemberut atau bergumam sepanjang waktu. Kau sangat menyebalkan, tahukah kau? Teruskan saja, dan jangan salahkan aku jika nanti kau menyusahkanmu. Wajah Jiang Zuo berkedut. Dia tidak mengetahui cara kerja rencana jahat mereka, dia juga tidak tahu bahwa Yi Feng menyamar sebagai kekasih si King Wu. Jadi mendengar kata-kata Yi Feng, dia memang agak waspada. Bagaimanapun, Yi Feng masih orangnya si King Wu, dan sikapnya sebagai bawahan memang tidak pantas. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya, Guru, bisakah Anda terus menaiki tangga itu? Jiang Zuo memaksa dirinya menundukkan kepala dan bertanya. Namun jauh di dalam hatinya, dia masih marah. Mengapa? Mengapa seorang wanita dengan bakat luar biasa seperti si King Wu memilih pria seperti itu? Ya, sekarang setelah aku beristirahat, aku bisa mengaturnya. Yi Feng perlahan menarik dirinya berdiri dan melanjutkan pendakian. Kali ini, Jiang Zuo dan Jiang Yu tidak bergegas maju tetapi tetap di belakang Yi Feng, takut dia mungkin berhenti lagi setelah sekitar 100 langkah. Benar saja, kekhawatiran mereka terbukti benar. Bahkan sebelum mencapai 100 langkah, Yi Feng berhenti di langkah ke-80, melambaikan tangannya dan terengah-engah. Ah, aku tidak bisa meneruskannya. Aku perlu istirahat. Yi Feng menopang dirinya dengan satu tangan sambil menghela napas berat. Tepat pada saat itu, beberapa perwakilan dari sekte lain juga menaiki tangga dan mengalihkan pandangan ke arah mereka. Jiang Zuo dan Jiang Yu merasakan kulit kepala mereka kesemutan karena tatapan itu. Sangat memalukan. Terlalu memalukan. Untungnya, sekte-sekte ini tidak memiliki hubungan langsung dengan sekte 100 penyempurnaan, jadi keduanya tidak ragu-ragu dan, dengan satu orang di setiap sisi, mengangkat Yi Feng dan terus memanjat. Jika Yi Feng terus memanjat seperti ini, mereka mungkin akan menyelesaikan turnamen besar jauh sebelum dia mencapai puncak. Sepanjang pendakian, keduanya tidak berani berhenti sejenak, yang mereka inginkan hanyalah mencapai puncak secepatnya. Tidak lama kemudian, kuartet itu akhirnya mencapai puncak. Aku kelelahan, aku kelelahan. Aku seharusnya tidak datang. Yi Feng bersandar di pohon, terengah-engah. Melihat Yi Feng seperti ini, keduanya terdiam. Penampilan seperti ini untuk turnamen besar. Namun, yang lebih mengejutkan mereka berdua adalah Su Bai benar-benar mengikuti mereka sampai ke puncak. Dia hanyalah seorang pelayan rendahan. Pelayan ini, dia punya sesuatu yang istimewa, mungkin dia punya bakat, komentar Jiang Yu, dengan bisa menaiki tangga sendirian seperti ini, dia mungkin bisa menjadi murid luar sekte tiran surgawi. Dia masih cukup muda, memang bakat yang menjanjikan. Jiang Zuo setuju. Sambil memikirkannya, Jiang Zuo berjalan mendekati Su Bai. Aku ingat, namamu Su Bai, kan? Tanya Jiang Zuo. Ya, Su Bai mengangguk. Saya lihat kamu berhasil naik ke atas bersama kami semua sekaligus, kamu adalah bakat yang cukup menjanjikan. Setelah kita kembali ke sekte 100 pemurnian, apakah kamu ingin bekerja untuk saya? Jiang Zuo memberikan tawaran, jika kamu melakukannya dengan baik, saya bahkan mungkin akan menjadikanmu sebagai murid saya. Su Bai tercengang. Dia melirik mereka sebentar, lalu mengabaikan mereka sepenuhnya. Sebaliknya, dia berlari ke Yi Feng dan dengan bersemangat mulai mengipasinya lagi. Jiang Zuo dan Jiang Yu langsung tercengang. Apa tatapan dari pelayan itu? Apakah dia baru saja memandang rendah mereka? Bab 767. Dua orang wajahnya tertutup jelaga. Akan tetapi, mengingat situasi mereka saat ini, mereka tidak mampu untuk tidak memperhatikan pemula kecil ini seperti ini, dan mereka memandang Yi Feng dan berkata, menantu laki-laki, tantangan tangga ini hanyalah makanan pembuka, sisanya. Tentu saja, kita harus melanjutkan. Yi Feng berkata tanpa ragu. Dia tidak buta, dia bisa melihat bahwa para tetua di sekte itu menunggu dia gagal dan menyerah. Bagaimana dia bisa memenuhi keinginan mereka? Bagaimanapun, ini adalah 50.000 kristal surgawi, jalannya untuk menjadi seorang taipan. Meskipun sistem tampaknya telah melupakannya dalam hal puasa, tidur, dan ketahanan fisik, ia masih memiliki kekuatannya. Setelah istirahat sejenak, ia mengikuti petunjuk menuju kediaman yang diatur oleh sekte tiran surgawi. Pengaturan sekte tiran surgawi untuk sekte-sekte bawahan ini cukup kasual. Mereka semua ditempatkan di aula samping yang relatif besar. 2 orang per kamar, akomodasi yang sangat biasa.
Selain pengumuman sesekali dari pengurus dan diaken, tidak ada orang lain yang datang. Sekte tiran surgawi yang kikir macam apa ini? Membuka pintu, Yi Feng mengibaskan debu dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, dan orang-orang di sini, mereka juga tampak tidak begitu kuat, penampilan mereka hampir sama dengan orang-orang dari Sekte 100 Penyempurnaan. Ya dewa, tolong berhenti. Jiang Yu segera terdiam, takut perkataannya didengar. Baiklah, aku akan berhenti. Yi Feng melambaikan tangannya dan menjatuhkan diri ke bangku terdekat. Bagi seseorang seperti dia, duduk selalu lebih disukai daripada berdiri. Berbaring selalu lebih disukai daripada duduk. Penatua Wang Yiyun telah tiba. Pada saat itu, terdengar suara dari luar. Dengan suara itu, semua anggota sekte bawahan yang tinggal di aula samping keluar untuk menyambutnya. Tetua sekte senior ada di sini, ayo cepat pergi. Jiang Zuo dan Jiang Yu buru-buru berkata. Yi Feng pada awalnya terlalu malas untuk bergerak, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah seorang tetua dan namanya terdengar seperti nama seorang wanita, dia pun langsung tertarik. Dia ingin melihat tingkatan para tetua sekte tiran surgawi. Di bawah berkumpulnya semua orang, seorang wanita berambut panjang, dikelilingi oleh beberapa pelayan, berjalan ke aula samping. Yi Feng menduga tetua perempuan ini berpakaian seperti tongkat penggosok manusia. Namun dia jauh melampaui ekspektasinya. Bukan saja dia tidak tua, tetapi dia sangat cantik dengan tubuh tinggi yang mengenakan gaun panjang berwarna merah. Gaun itu dikencangkan di pinggang, menonjolkan pinggang mungilnya seperti ular air, dan di bawah keliman gaun itu, kakinya yang panjang dan lurus semakin menarik perhatian. Ditambah dengan sikapnya yang dingin dan elegan serta statusnya yang lebih tua, dia memancarkan aura yang tidak mungkin tercapai. Tetapi ketika dia berbicara, itu sama sekali berbeda dengan penampilannya. Semuanya, tak perlu membungkuk, aku di sini hanya untuk melihat bagaimana kalian beradaptasi. Suaranya lembut dan mengandung sedikit rasa khawatir, membuat orang-orang langsung merasa hangat. Satu-satunya tetua perempuan dari sekte tiran surgawi, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ya, dia dingin tapi lembut, siapapun yang bisa menikahi wanita seperti itu akan menjadi pemenang dalam kehidupan. Lebih baik kau diam saja, berapa banyak pria di dunia ini yang layak untuk tetua Wang. Benar sekali, jangan kira tetua Wang berbicara lemah lembut, tapi kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Kabarnya dia ahli di bidang musik, menguasai berbagai alat musik, dan dalam pertempuran, siapapun yang terpengaruh oleh musik iblisnya akan terpengaruh, entah depresi dan tekanan atau langsung terjerumus ke dalam kekacauan spiritual. Dalam sekejap, semua orang mulai berceloteh. Pada saat ini, Wang Yiyun berbicara lagi. Pertandingan besar akan dimulai besok, dan pertandingan tahun ini akan dipimpin oleh saya. Sejujurnya, saya telah melihat profil banyak peserta, dan ada beberapa murid yang luar biasa. Seperti murid utama Sekte Huamen, Guo Renfeng. Dua saudara dari gerbang Zantian. Jadi, saya sangat menantikan pertandingan besar tahun ini. Begitu Wang Yiyun selesai berbicara. Banyak peserta yang mengubah raut wajah mereka karena kegirangan, dan secara naluriah membusungkan dada. Dan mereka yang namanya disebut oleh Wang Yiyun malah makin bersemangat, seakan disuntik darah ayam. Bagi mereka, diperhatikan oleh satu-satunya tetua cantik dari sekte tiran surgawi adalah suatu kehormatan mutlak. Ngomong-ngomong, di manakah sekte 100 penyempurnaan? Pada saat ini, Wang Yiyun berbicara lagi, Nona Sikingu, ketua sekte Anda, memiliki beberapa koneksi dengan saya, dan saya mendengar bahwa orang yang mewakili sekte 100 pemurnian kali ini adalah suaminya, yang membuat saya sangat menantikannya. Begitu Wang Yiyun selesai berbicara, semua orang yang hadir mulai berdiskusi. Semua orang menjulurkan leher mencari seseorang dari sekte 100 penyempurnaan. Tahukah kamu, sekte 100 penyempurnaan ini dipilih langsung oleh tetua Wang. Namun, Jiang Zuo dan Jiang Yu merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Menjadi pusat perhatian seperti ini, jika mereka sangat percaya diri, tentu itu akan sangat menyenangkan. Namun dalam situasi saat ini, itu jelas bukan hal yang baik. Keduanya menutup rapat mulut mereka dan meringkuk di sudut. Saya tidak akan menjawab, dan Anda tidak dapat menemukan kami. Jika Anda tidak dapat menemukan kami, berarti kami sedang tidak ada. Wang Yiyun melihat sekeliling dan tidak melihat adanya jawaban,
juga berpikir mereka mungkin tidak hadir, hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. Wah, kesini rupanya ada yang kenal aku. Aku adalah tunangan si Qingwu, Master Sekte dari Sekte 100 Penyempurnaan, Yi Feng. Halo Tetua Wang. Halo rekan praktisi. Yi Feng berjalan keluar sambil tersenyum, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk. Dalam sekejap, termasuk Wang Yiyun, semua mata di tempat itu terfokus pada Yi Feng. Namun, Jiang Zuo dan Jiang Yu, yang hampir mengira mereka telah lolos dari bencana, hampir tidak bisa bernapas. Paman tertua saya tersayang, kau benar-benar orang hebat. Kamu benar-benar bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir keluar adalah hal yang baik? Keduanya tidak dapat menahan diri untuk menggerutu dalam hati. Kalau disembunyikan, tidak banyak orang yang mengenali mereka, dan ketika pertandingan berakhir dengan kekalahan, mereka bisa pergi begitu saja tanpa diketahui. Tapi lihatlah kamu, bukankah kamu baru saja menjamin mereka akan menjadi bahan tertawaan semua orang? Keduanya mengernyitkan jari-jari kaki mereka, hampir menggali istana di bawah kaki mereka. Ingin sekali mencari celah di tanah dan merangkak masuk. Wang Yiyun menilai Yi Feng. Entah bagaimana, dia tidak bisa benar-benar memahami kedalaman Yi Feng. Tetapi dia tidak terlalu memperhatikan. Ada berbagai macam metode di 8 alam, dan menyembunyikan kekuatan seseorang bukanlah hal yang luar biasa. Berusahalah sebaik mungkin, aku akan menantikan penampilanmu, aku akan mengawasimu. Wang Yiyun tersenyum tipis. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah yang lain dan berkata, sedangkan untuk kalian semua, silakan sesuaikan kondisi kalian, dan berusahalah untuk mencapai hasil yang baik pada saat itu. Setelah itu, Wang Yiyun berbalik dan pergi bersama rombongannya. Dan orang lain yang hadir masih memusatkan pandangan mereka pada Yi Feng. Dengan kebencian, dengan rasa iri, dengan kagum, dengan jijik, beberapa orang langsung maju untuk berkenalan. Banyak lagi yang tenggelam dalam pikirannya. Apapun kasusnya, hasil akhirnya adalah keberadaan Yi Feng yang samar-samar, yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun, menjadi pusat perhatian semua orang. Bab 768. Mereka yang menatapnya dengan mata lain, Yi Feng tidak peduli. Adapun beberapa penjilat, Yi Feng akrab dengan mereka dan menyapa mereka dengan hangat. Saudara Yi, tolong jaga kami. Beberapa pemuda menangkupkan tangan mereka dan berkata, status mereka pun tidak rendah, masing-masing dari mereka menyandang gelar murid utama. Meski begitu, mereka tidak percaya diri dalam kompetisi besar. Namun, di mata mereka, meskipun mereka tidak bisa melihat kekuatan sejati Yi Feng, fakta bahwa Wang Yiyun memilihnya berarti dia pasti punya bakat. Tentu saja, aku akan mengurus kalian semua. Yi Feng tersenyum. Begitu Yi Feng selesai berbicara, Jiang Zuo dan Jiang Yu merasakan gelombang rasa malu lainnya. Astaga, orang-orang ini semuanya adalah murid utama, sementara Yi Feng bahkan tidak bisa memanjat gunung. Namun, dia berbicara tentang mengurus orang lain. Apakah dia bercanda? Mereka hampir dapat membayangkan ekspresi marah di wajah para murid utama ini begitu mereka mengetahui kekuatan Yi Feng yang sebenarnya. Keduanya menarik Yi Feng. Yi Feng, yang tengah asyik mengobrol dengan penuh semangat, bahkan tidak mau repot-repot melihat ke arah mereka. Melihat wajah mereka memucat karena cemas, Jiang Zuo dan Jiang Yu ragu-ragu, tidak ingin mempermalukan Yi Feng di depan orang lain, jadi mereka mengalah dan memutuskan untuk meninggalkannya sendiri. Kedua bersaudara itu kembali ke kamar mereka. Aku akan berkultivasi secara tertutup mulai sekarang hingga akhir kompetisi besar. Jiang Zuo duduk bersila di tempat tidur dengan ekspresi muram. Baiklah, kita akan menutup pintu dan berkultivasi sampai kompetisi besar berakhir. Setelah selesai, kita akan segera pergi bersamanya, tidak akan berhenti sejenak pun. Jiang Yu setuju. Mereka tidak ingin mengalami penghinaan karena mengikuti Yi Feng dalam situasi yang memalukan seperti itu. Setelah berbincang-bincang dengan orang-orang yang memujinya, Yi Feng meninggalkan aula samping bersama Su Bai. Sebenarnya, Yi Feng telah mempertimbangkan masalahnya sendiri. Mengapa, dengan kultivasinya sebagai Dewa Emas pada level 60, dia tidak bisa mencapai keabadian? Dia tidak dapat memejamkan mata untuk berkultivasi selama bertahun-tahun seperti orang lain, bahkan tidak dapat begadang semalam pun. Menaiki tangga membuatnya kelelahan. Hal ini membuatnya meragukan kekuatannya sendiri. Perasaan ini mengerikan.
Terutama dalam situasi seperti ini, jadi dia berencana untuk bereksperimen lebih lanjut dengan Subai. Keduanya meninggalkan aula samping dan berjalan menuju gunung belakang. Akhirnya, mereka berhenti di suatu tempat terpencil. Bai, coba serang aku. Yi Feng berdiri diam dan berkata kepada Subai. Mengapa Anda menginginkan itu, Yang Mulia? Subai tampak bingung. Lakukan saja, perintah Yi Feng, gunakan setengah kekuatanmu terlebih dahulu. Meskipun Yi Feng berkata demikian, dia benar-benar takut sistem akan menipunya. Bagaimana jika Subai melukainya? Baiklah kalau begitu. Subai mengangguk, tidak takut kalau dia bisa melukai Yi Feng. Dia menyerang dengan telapak tangan yang diarahkan ke dada Yi Feng. Telapak tangan itu mendarat tepat di dada Yi Feng. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Hanya itukah kekuatanmu? Yi Feng menatap Subai dengan bingung. Orang ini terlalu lemah, bukan? Pukulan telapak tangan seperti itu rasanya tak lebih dari gigitan nyamuk. Lakukan sekuat tenaga, serang aku lagi. Yi Feng berdiri diam dan memberi isyarat kepada Subai. Pada saat itu, Wang Yiyun dan sesepuh lain yang bertanggung jawab atas kompetisi besar baru saja meninggalkan aula samping belum lama ini. Mereka sedang mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan kompetisi. Pada saat itu, mata Wang Yiyun berkedip. Ada fluktuasi energi spiritual di sana. Sepertinya ada yang berkelahi. Wang Yiyun berseru. Memang, ada fluktuasi energi spiritual. Penatua Luo Yuan mengangguk, ekspresinya serius. Dan dilihat dari auranya, itu cukup kuat. Ayo kita periksa. Wang Yiyun mendesak. Begitu dia berbicara, keduanya melesat bagaikan kilat, menuju sumber fluktuasi energi. Mereka tiba di tempat kejadian, melihat Subai dan Yi Feng berdiri berhadapan, berbicara. Apakah itu yang bernama Yi Feng? Wang Yiyun langsung mengenali Yi Feng, teringat pria yang pernah dilihatnya di aula samping sebelumnya. Apa yang dilakukannya di sini? Wang Yiyun bergumam. Apakah kamu mengenalnya? Luo Yuan bertanya. Ya, dia salah satu pesaing dari Sekte 100 Penyempurnaan, jawab Wang Yiyun. Seorang murid sekte bawahan. Mata Luo Yuan membelalak. Apakah aura itu baru saja dilepaskan oleh murid sekte bawahan ini? Wang Yiyun tetap diam. Dia sedang merenungkan pertanyaan yang sama. Fluktuasi aura jelas berasal dari sini. Namun di sana hanya ada Yi Feng dan seorang pembantu laki-laki yang menemaninya. Fluktuasi kuat sebelumnya tidak mungkin berasal dari keduanya, bukan? Saat keduanya sama-sama kebingungan, mereka mendengar Yi Feng berteriak kepada Subai, serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Mendengar ini, Subai tidak membuang waktu, mengerahkan seluruh tenaganya, dan memukul tepat di dada Yi Feng. Saat telapak tangan ini mendarat, mata Wang Yiyun dan Luo Yuan terbelalak karena terkejut. Ekspresi mereka dipenuhi kengerian. Aura ini, paling tidak, berada pada level dewa sejati 10 kali lipat. Bagaimana bisa pelayan muda ini menjadi seorang dewa sejati dengan pangkat setinggi itu? Dan mengapa Yi Feng memintanya menyerang? Yang lebih mengejutkan adalah Yi Feng benar-benar berdiri di sana dengan dadanya terbuka, menerima pukulan itu. Apakah dia sedang mencari kematian? Rentetan pertanyaan memenuhi pikiran mereka. Untuk sesaat, mereka begitu tercengang hingga pikiran mereka buntu. Pada saat itu, serangan telapak tangan Subai yang berkekuatan penuh mendarat dengan kuat di dada Yi Feng. Bahkan tidak ada suara teredam yang muncul, seperti bunyi kapas yang dibenturkan. Kekuatan itu langsung dinetralkan. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Apa itu? Wang Yiyun dan Luo Yang, masih dalam keadaan korsleting, membelalakkan mata mereka. Mereka berdiri terpaku, mulut mereka menganga membentuk huruf O. Astaga, apa yang baru saja mereka saksikan? Bahwa Yi Feng, yang sama sekali tidak berdaya, menerima serangan berkekuatan penuh dari seorang dewa sejati lebih dari 10 kali dan muncul tanpa cedera. Penatua Wang, apakah kau yakin orang ini berasal dari Sekte 100 Penyempurnaan yang ikut serta dalam kompetisi besar? Akhirnya, Luo Yuan tergagap, suaranya terputus-putus. Wang Yiyun mengernyitkan bibirnya, suaranya datar, seharusnya begitu, kan? Pada saat itu, tidak merasakan apapun setelah menerima serangan Subai, Yi Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai, apa tingkat kultivasimu? Maafkan saya, Yang Mulia, tapi saya tidak tahu tingkat kultivasi saya sendiri. Subai menggaruk kepalanya, malu. Dia benar-benar tidak tahu tingkat kultivasinya.
Lagi pula, sebelum ini, dia hanyalah seorang pesuruh dan tidak tahu apa yang sesuai dengan tingkat keabadian sejatinya. Kamu bahkan tidak tahu tingkat kultivasimu sendiri. Wajah Yi Feng menjadi gelap. Anak pelayan ini benar-benar memiliki kehidupan yang sulit. Namun, hal itu tidak terlalu berarti bagi Yi Feng. Meskipun kekuatan Subai rendah, setidaknya ia memiliki sedikit kultivasi. Karena ia dapat menahan serangan dari seseorang yang memiliki kultivasi, itu berarti sistem tidak menipunya. Kekuatannya pasti ada. Yi Feng gembira dengan hasil ini. Karena kekuatannya memang ada, maka sedikit kultivasi yang dirasakannya pada orang-orang di Sekte Tiran Surgawi pasti benar juga. Jika memang begitu, dia tidak perlu takut pada apapun. Ia mungkin sebaiknya ikut bermain bersama orang-orang lemah ini dalam kompetisi, cepat menyelesaikannya, dan mendapatkan 50.000 untuk melanjutkan pencarian muridnya. Itu cukup memuaskan. Keduanya meninggalkan tempat itu. Namun Wang Yiyun dan Luo Yuan yang tersembunyi dalam bayangan, masih terguncang karena terkejut. Jadi, apa yang kita lakukan selanjutnya? Luo Yuan bertanya. Melakukan apa? Wang Yiyun menatapnya. Maksudku, kompetisi besar besok. Haruskah dia benar-benar berpartisipasi? Luo Yuan bertanya. Jika dia ingin berpartisipasi, bisakah kamu menghentikannya? Wang Yiyun mengernyitkan bibirnya. Maksudku, dengan keikutsertaannya, apakah kompetisi besar masih ada artinya? Kata Luo Yuan. Ini, Wang Yiyun kehilangan kata-kata. Bab 769. Setelah jeda sebentar, Wang Yiyun melanjutkan, dibandingkan dengan kompetisi besar, saya mengingat sesuatu yang jauh lebih penting. Apakah kau berbicara tentang Sekte 100 Penyempurnaan? Luo Yuan bertanya. Tepat, Wang Yiyun berkata, Yi Feng itu adalah tunangan pemimpin sekte yang baru diangkat, si King Wu. Coba pikirkan, dengan mereka berdua, seperti apa masa depan Sekte 100 Penyempurnaan. Mendengar ini, pupil mata Luo Yuan sedikit mengecil, dan dia melanjutkan pikiran Wang Yiyun, dengan mereka berdua, Sekte 100 Penyempurnaan bisa secara terbuka menantang Sekte Tiran Surgawi kita, dan kecuali terjadi pertempuran besar-besaran sampai mati, Sekte Tiran Surgawi kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Benar, masalah ini tidak bisa diabaikan. Kata Wang Yiyun, satu kesalahan kecil dapat mengakibatkan konsekuensi bencana. Dengan cara ini, kamu urus yang lain dari Sekte 100 Penyempurnaan terlebih dahulu dan buat mereka kembali tenang. Wang Yiyun berkata, aku akan melapor kepada kedua leluhur. Setelah memberikan instruksi, keduanya berpisah. Di aula samping tempat sekte-sekte bawahan ditampung, Penatua Luo Yuan tiba. Di bawah bimbingan pengurus yang bertanggung jawab atas akomodasi, Luo Yuan langsung menuju ke kamar Sekte 100 Penyempurnaan. Pintunya diketuk hingga terbuka. Jiang Zuo dan Jiang Yu yang kebingungan pun berjalan keluar. Cepatlah dan berikan penghormatanmu pada tetua Luo Yuan. Pelayan di pintu hendak memarahi mereka tetapi langsung ditepis oleh Luo Yuan. Saya Luo Yuan, tetua Sekte Tiran Surgawi, dan saya menyapa dua teman terhormat dari Sekte 100 Penyempurnaan. Luo Yuan cukup sopan, membungkuk dan tersenyum. Apa? Seorang tetua dari Sekte Tiran Surgawi. Hal ini sungguh mengejutkan Jiang Zuo dan Jiang Yu, dan yang membuat tangan mereka makin gemetar adalah kenyataan bahwa tetua Luo Yuan ini memperlakukan mereka dengan begitu sopan. Jiang Zuo dan Jiang Yu memberi salam kepada yang lebih tua. Keduanya buru-buru membungkuk dan menundukkan kepala dengan hormat. Kalian berdua terlalu formal, tidak perlu sopan santun seperti itu. Luo Yuan dengan cepat membantu mereka berdiri sambil memarahi pelayan di sampingnya, bagaimana kalian bisa menampung teman-teman terhormat dari Sekte 100 Pemurnian di tempat seperti itu? Ini sama sekali tidak pantas. Cepat, siapkan aula tamu dan pindahkan teman-teman Sekte 100 Penyempurnaan ke sana. Ya, sang pengurus tidak berani bertanya mengapa dan bergegas pergi mengaturnya. Setelah pengurus itu pergi, Luo Yuan segera meminta maaf, pengurus di sekte kita tidak terlatih dengan baik, dan mereka mengabaikan teman-teman terhormat dari Sekte 100 Pemurnian. Ayo, ikuti aku ke aula tamu. Saat kita sampai di sana, mereka seharusnya sudah menyiapkannya. Setelah mengatakan itu, Luo Yuan memimpin jalan sambil tersenyum. Jiang Zuo dan Jiang Yu benar-benar tercengang. Mereka saling berpandangan, dan dalam hati mereka teramat panik. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Apa yang terjadi di sini?
Biasanya, para pengurus dan penegak sekte tiran surgawi memandang rendah anggota sekte yang tunduk pada mereka, apalagi seorang senior seperti Luo Yuan. Kecuali Wang Yiyun, yang lain bahkan tidak akan melirik mereka. Belum lagi, mereka bahkan bukan tetua sekte bawahan mereka, hanya penegak hukum. Dan sekte 100 penyempurnaan mereka jauh dari yang teratas di antara semua sekte bawahan. Sekarang, mereka diperlakukan dengan sangat baik. Mereka bahkan diberi hak istimewa khusus, dipindahkan ke ruang tamu. Hak apa yang mereka miliki hingga pantas menerima hal ini? Sepanjang jalan, kaki mereka gemetar. Tetapi ketika mereka mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada Luo Yuan, dia hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Hal ini membuat keduanya sangat gelisah. Tetapi yang lebih menggelikan lagi adalah ketika mereka akhirnya tiba di ruang tamu, mereka mendapati bahwa isinya jauh lebih dari itu. Tidak hanya terdapat makanan lezat dari pegunungan dan laut, tetapi juga dibentuk formasi untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Yang paling keterlaluan adalah mereka bahkan diberi 18 pembantu yang berpakaian minim. Keduanya duduk bersila di atas tikar jerami, menatap hidangan lezat dan pelayan anggun di depan mereka. Mereka ingin makan tetapi tidak berani, jadi mereka hanya bisa berpura-pura tenang dan beristirahat dengan mata tertutup. Di sisi lain, di sebuah aula besar berwarna hitam, dua pria duduk di bagian kepala. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih, dan merupakan tokoh inti mutlak dari sekte tiran surgawi, yang juga mengawasinya sekarang. Pria berbaju putih itu bernama Deng Chao. Pria berpakaian hitam itu bernama Zheng Xian. Saat mereka mendengarkan laporan Wang Yiyun di bawah, keduanya, yang tengah bermeditasi dengan tenang, membuka mata mereka karena terkejut pada saat ini. Apakah kamu yakin tidak ada kesalahan? Deng Chao berbicara perlahan, melaporkan kepada kedua leluhur, tidak ada kesalahan. Wang Yiyun membungkuk hormat dan berkata, tentu saja, dengan segala hormat, karena keterbatasan kemampuan saya hanya bisa mengukur secara kasar kekuatan Su Bai itu. Mengenai kekuatan Yi Feng yang sebenarnya, saya tidak bisa memastikannya. Jika penilaianmu tentang kekuatan Su Bai benar di tingkat Dewa Sejati 10, maka Yi Feng kemungkinan besar berada di tingkat Dewa Sejati 12. Ucap Zheng Xian, lalu menoleh ke arah Deng Chao, bagaimana menurutmu? Benar, jika kekuatan Su Bai akurat, maka kekuatan orang ini kemungkinan besar berada pada tahap ini. Deng Chao mengangguk setuju. Hanya di True Immortal 12. Wang Yiyun terkejut, tapi dia berhasil menahan serangan Su Bai tanpa goresan. Hehe, hanya itu yang bisa terjadi. Zheng Xian berkata, Wang, kamu juga berada di level Dewa Sejati, jadi kamu harus mengerti bahwa perbedaan satu level di alam Dewa Sejati itu sangat besar. Ambil alam abadi matahari bulan di mata seorang praktisi abadi sejati, kekuatannya di sana seperti bayi. Dan seiring bertambahnya alam Dewa Sejati, perbedaan antara setiap level pun tumbuh jauh lebih besar, terutama setelah Dewa Sejati 10. Jadi, 12 Dewa Sejati dapat menahan serangan dari 10 Dewa Sejati tanpa terluka, yang mana itu bukanlah hal yang terlalu mengejutkan, bahkan sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap 12 Dewa Sejati. Zheng Xian menjelaskan kepada Wang Yiyun secara detail. Wang Yiyun lalu mengangguk mengerti, tetapi dia punya pertanyaan lain. Bolehkah aku bertanya kepada kedua leluhur itu, mengapa dia hanya bisa berada di alam abadi sejati 12 dan tidak bisa mencapai alam yang lebih tinggi lagi? Dia bertanya, karena dunia ini memang begitu besar. Zheng Xian merenung, ambil saja alam bela diri kita, misalnya. Kekuatan tempurnya mungkin lebih tinggi daripada alam lain, tetapi pada dasarnya, semua dewa sejati 15 berada di dinding alam. Jadi kalau dia ada di True Immortal 15, dia tidak akan ada di sini. Dan di bawah True Immortal 15, 13 dan 14 hanya segelintir. Anda dapat menghitungnya dengan mata tertutup. Hanya mereka yang berada di bawah True Immortal 12, beberapa di antaranya tersembunyi, tidak dikenal secara luas. Jadi, kekuatan orang ini menjadi jelas. Jadi begitu, Wang Yiyun mengangguk mengerti, menyadari bahwa Yi Feng memang berada di alam abadi sejati 12. Tetapi alam seperti itu benar-benar merupakan kekuatan tingkat puncak di alam bela diri. Bahkan di sekte tiran surgawi mereka, hanya Zheng Xian dan Deng Chao, keduanya di tingkat dewa sejati 13, yang mungkin bisa mengalahkannya.
Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wang Yiyun lalu bertanya. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Besok, kompetisi besar akan dimulai, dan kau yang bertanggung jawab untuk memulainya seperti biasa. Kami akan mengurus sisanya sendiri. Deng Chao melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, saya pamit dulu. Karena kedua tetua itu mengetahui situasinya dan dia tidak perlu campur tangan, Wang Yiyun membungkuk dan pergi. Setelah Wang Yiyun pergi, Deng Chao tersenyum pada Zheng Xian. Siapa yang mengira, kompetisi akbar ini akan menghadirkan 12 dewa sejati? Ya, bersembunyi di dalam sekte 100 penyempurnaan yang tidak penting. Zheng Xian juga tersenyum. Tidak bersembunyi di dalam sekte 100 penyempurnaan, tetapi justru, bahkan para pahlawan pun tidak dapat menolak kecantikan. Deng Chao berkata sambil tertawa, tetapi itu dapat dimengerti. Aku juga pernah mendengar tentang si Qingwu dari sekte yang lebih rendah, dia benar-benar kecantikan tingkat atas. Ditambah dengan bakatnya yang luar biasa dan metodenya yang kejam, wajar saja jika seorang guru seperti itu rela bersujud di kakinya. Pendek kata, dengan pria ini sebagai pendukung, kebangkitan Bajianzong tidak dapat dielakkan. Benar, jadi, kedatangannya kali ini mungkin bukan hanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi, kata Zheng Xian sambil tersenyum santai. Jelas dia di sini untuk memberitahu kita bahwa sekte 100 pemurnian di masa depan tidak akan tunduk pada sekte kecil yang lebih rendah. Menarik. Deng Chao juga tersenyum santai, dengan dia di sana, sekte biasa yang lebih rendah tentu saja tidak akan sebanding. Namun sejauh mana dia bisa melangkah, itu sulit dikatakan. Kompetisi besar akan diadakan besok, dan diadakan di Istana Bawah Tanah Suci. Kau yang akan pergi, atau aku yang akan pergi? Tanya Zheng Xian sambil memiringkan kepalanya. Aku akan pergi. Aku akan pergi dan berbicara dengannya. Deng Chao berkata, saya ingin melihat seberapa kuat dia sebenarnya. Jika dia benar-benar dapat membuat saya terkesan, maka menjadikan sekte Bailian sebagai sekte yang sepenuhnya berada di bawah sekte Tianba adalah mungkin. Bab 770. Hari berikutnya, di Istana Bawah Tanah Gunung Suci Sekte Tiran Surgawi. Semua personil sekte bawah berkumpul di sini. Wang Yiyun dan Luo Yuan berdiri di panggung tinggi, di samping mereka ada selusin murid muda berpakaian seragam. Wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan mereka sangat percaya diri dalam kompetisi hari ini. Karena kompetisi ini awalnya diadakan untuk mereka, dan para pengikut sekte-sekte yang lebih rendah di bawah, meskipun terkenal sebagai para jenius dari berbagai sekte, pada hakikat hanyalah tiruan mereka. Para tetua sekte yang lebih rendah juga memberi semangat kepada pengikut mereka sendiri. Lagi pula, mereka tidak pernah menganggap murid-murid sekte Tiran Surgawi sebagai lawan mereka. Bagaimanapun, kinerja mereka tidak menjadi masalah selama mereka dapat mengamankan peringkat yang baik di antara sekte-sekte yang lebih rendah. Umumkan peraturan kompetisi ini. Di atas, suara jernih Wang Yiyun terdengar. Begitu kompetisi dimulai, kalian akan diteleportasi ke Istana Bawah Tanah Gunung Suci. Semua kompetisi akan berlangsung di dalam Istana Bawah Tanah. Istana Bawah Tanah Gunung Suci adalah dunia kecil yang diciptakan oleh leluhur sekte kami, yang berisi berbagai jebakan dan formasi. Tahap pertama kompetisi adalah melewati lorong utama Istana Bawah Tanah. Lorong utama ini panjangnya 100 mil dan dilengkapi dengan tidak hanya jebakan dan formasi sederhana tetapi juga formasi ilusi, formasi pembunuhan, formasi halusinasi, dan formasi teleportasi yang mengganggu. Misalnya, saat Anda mengira akan mencapai akhir, Anda mungkin secara tidak sengaja memasuki formasi teleportasi dan dikirim kembali ke titik awal. Selain itu, di akhir lorong, salah satu tetua kita akan bertindak sebagai penjaga gerbang. Dia akan menekan kekuatannya hingga 80% dari level Anda dan Anda harus mengalahkannya untuk bisa lolos. Mereka yang berhasil melewati tahap pertama dapat langsung memasuki tahap kedua. Tahap kedua adalah bagian dalam Istana Bawah Tanah yang sebenarnya. Di sini, akan ada binatang roh kontrak dari Sekte Tiran Surgawi kita yang menjaga jalan. Binatang-binatang roh ini bervariasi kekuatannya, dan jika Anda menemukan satu yang terlalu kuat untuk ditangani, Anda dapat langsung berteleportasi keluar dengan menggunakan jimat giok yang diberikan kepada Anda. Tentu saja, jika Anda berteleportasi keluar, itu berarti Anda kalah dalam kompetisi. Oleh karena itu, tahap ini tidak hanya menguji kekuatan Anda tetapi juga keberuntungan Anda.
Anda mungkin hanya menemukan binatang roh yang lemah, atau Anda mungkin langsung menghadapi yang tak terkalahkan, yang memaksa Anda untuk segera menyerah. Mereka yang berhasil melewati 2 tahap pertama akan dinilai berdasarkan waktu penyelesaian mereka dan kemudian memasuki tahap ketiga, kompetisi arena. Kompetisi arena akan diputuskan melalui undian, dengan kemenangan dan kekalahan memengaruhi skor. Akhirnya, saya akan mengingatkan semua orang sekali lagi bahwa kami akan menunggumu di panggung arena pada tahap ketiga. Tidak seorang pun akan hadir di 2 tahap pertama kecuali para penjaga gerbang, jadi jika kamu menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi, segera hancurkan jimat giokmu untuk berteleportasi keluar. Bagaimanapun, kalah dalam pertandingan lebih baik daripada kalah dalam hidupmu. Suara Wang Yiyun, yang dipenuhi dengan energi abadi, menyebar ke seluruh tempat saat dia menjelaskan aturan kompetisi kepada semua orang. Pada saat ini, Luo Yuan berjalan ke sisinya dan berbisik, "Penatua Wang, ada sesuatu yang perlu aku beritahukan kepadamu." "Apa itu?" Wang Yiyun terdiam sejenak dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. "Penjaga gerbang tahap pertama bukan lagi aku, melainkan Deng Chao, sang leluhur sendiri," kata Luo Yuan. "Apa? Leluhur Deng Chao secara pribadi menjaga tahap pertama?" Wang Yiyun sedikit terkejut. Tetapi dia mengerti dalam hatinya bahwa kedatangan leluhur Deng Chao kemungkinan besar untuk Yi Feng. Karena itu, dia menahan rasa terkejutnya dan tidak menyebarkan berita itu. "Semuanya, datanglah dan kumpulkan jimat giok kalian sebelum mengikuti kompetisi," Wang Yiyun mengumumkan dengan keras. Berdasarkan pengumumannya, para pengikut sekte yang lebih rendah, yang dihibur dan diberi petunjuk oleh para tetua mereka, memasuki istana bawah tanah Gunung Suci. Bolehkah aku bertanya, bolehkah kita menggunakan tunggangan atau terbang di jalur utama kompetisi? Yi Feng, yang memegang jimat giok, tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Wang Yiyun. "Prosesnya tidak membatasi cara apapun," jawab Wang Yiyun kepada Yi Feng, sikapnya agak lembut. "Oh, baguslah," Yi Feng menghela napas lega. Berlari sejauh 100 mil kemungkinan akan membuatnya sakit kaki. Sambil memegang jimat giok, Yi Feng diteleportasi ke istana bawah tanah. Dia masuk. Di antara kerumunan di bawah, Jiang Zuo dan Jiang Yu bersembunyi di sudut, menyaksikan Yi Feng memasuki kompetisi. "Wah, akhirnya masuk." Jiang Zuo menghela napas, bukan karena mereka tidak ingin mengantar Yi Feng pergi, tetapi pemikiran dia akan langsung diteleportasi keluar membuat mereka terlalu malu untuk menghadapinya. Sekarang Yi Feng telah masuk, lebih baik begini. Mereka hanya akan menunggu di sini sampai dia keluar dan kemudian membawanya kembali ke Sekte 100 Penyempurnaan. Saat ini, Yi Feng sudah memasuki lorong utama istana bawah tanah. Melihat sekelilingnya diselimuti kabut. Lorong utama ini luas, dan Yi Feng tidak dapat melihat murid lainnya saat dia masuk. Kadang-kadang, beberapa murid yang muncul setelahnya akan meraba-raba ke depan dan menghilang dengan cepat, tidak tahu kemana mereka pergi. Formasi. Tempat ini penuh dengan formasi. Sial, aku tidak tahu apapun tentang formasi. Yi Feng melihat sekeliling dan menggaruk kepalanya. Sepertinya dia hanya bisa memaksakan diri. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli di atas level 60 di alam abadi emas. Dia tidak perlu takut pada apapun. Dengan mengingat hal itu, ia memanggil Men-Men, nama panggilan tunggangannya. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit, menepuk-nepuk kepala Men-Men, dan berkata dengan lembut, "Men-Men, teruslah maju secepat yang kau bisa, mengerti?" Men-Men menatapnya dengan ekspresi kosong lalu mengangguk. Yi Feng kemudian memegang pedang di tangan kirinya, jimat giok di tangan kanannya, dan menjatuhkan diri ke punggung Men-Men. "Ayo pergi." Yi Feng menendangkan kakinya. Dalam sekejap, Men-Men melesat keluar. Pada saat yang sama, mendekati ujung lorong utama, Deng Chao duduk di tanah, memperhatikan arah titik awal dan tidak bisa menahan senyum. 12 abadi sejati. "Aku harus melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Jangan mengecewakanku." Deng Chao bergumam pelan. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup melewati telinga Deng Chao, membuatnya kedinginan. Deng Chao tidak dapat menahan diri untuk menutupi lehernya. "Hah, aneh sekali. Dari mana datangnya angin ini?" Dia melihat sekelilingnya namun tidak melihat apapun dengan matanya yang tajam. Jadi dia tidak memperhatikannya lagi dan terus menunggu Yi Feng. Namun, Yi Feng sekarang benar-benar tercengang.
Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah tiba di titik teleportasi untuk tahap kedua. Apakah aku baru saja melewati tahap pertama seperti itu? Tunggangan Yi Feng cepat, jadi bisa dipahami kalau bisa menempuh jarak 100 mil dalam sekejap. Tapi bagaimana dengan berbagai formasi dan jebakan? Sepertinya kecepatan absolut membuat semua hal lain menjadi tidak penting. Yi Feng tertawa terbahak-bahak. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan melewati tahap pertama hanya dalam sekejap. Di luar istana bawah tanah Gunung Suci. Melihat semua murid masuk, Wang Yiyun dan Luo Yuan masih berdiri di garis depan. Di hadapan mereka ada peta bintang yang besar. Di dalam peta bintang terdapat bintik-bintik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya, meskipun bintik-bintik cahaya ini semuanya berada di tepi. Pada hakikat, peta bintang ini merupakan peta skala kecil istana bawah tanah, dengan tiap titik cahaya berhubungan dengan seorang kontestan. Melalui bagan bintang ini, mereka dapat memantau kemajuan setiap peserta setiap saat. Tentu saja, di samping para kontestan, ada tanda khusus lain pada bagan bintang. Misalnya, di ujung lorong utama tahap pertama, tanda merah melambangkan penjaga gerbang pertama, yang menunjukkan Deng Chao ditempatkan di sana. Pada tahap kedua, ada pula berbagai tanda lainnya. Tanda-tanda ini termasuk burung dan binatang. Jelaslah bahwa tanda-tanda ini melambangkan binatang roh yang menjaga tahap kedua. Menurutmu, butuh waktu berapa lama bagi Yi Feng untuk melewati tahap pertama? Wang Yiyun tak dapat menahan diri untuk bertanya. Dan apakah dia akan menjadi orang pertama yang melewati tahap pertama? Sulit untuk mengatakannya, Luo Yuan tersenyum tipis. Istana bawah tanah diciptakan oleh para leluhur kita dengan bantuan para ahli formasi yang tak terhitung jumlahnya. Tujuannya adalah untuk menyediakan tempat berlindung dan tempat untuk memulihkan diri dalam persembunyian jika sekte kita menghadapi kehancuran. Jadi istana bawah tanah itu sendiri adalah sebuah formasi agung yang, ketika diaktifkan sepenuhnya, akan membuat mustahil bagi siapapun yang berada di bawah alam 15 dewa sejati untuk menerobos masuk. Bahkan sekarang, selama ujian ini, susunan ruang bawah tanah Gunung Suci belum sepenuhnya aktif, yang mana sangat meningkatkan peluang bagi para murid ini untuk lulus. Namun, kesulitan untuk mengatasinya masih ada. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jangan lupakan fitur paling khas dari ruang bawah tanah Gunung Suci kita untuk menghemat sumber daya yang dibutuhkan agar susunan besar itu dapat beroperasi. Yaitu, ia menyesuaikan diri menurut kekuatan pengguna, semakin kuat penantangnya, semakin kuat susunannya, dan semakin lemah penantangnya, semakin lemah susunannya. Jadi, meskipun kultivasinya tinggi, tingkat kesulitannya dibandingkan dengan murid lain tetap sama. Paling-paling, karena pengalamannya dalam kultivasi tinggi, dia mungkin dapat menanganinya dengan lebih mudah daripada yang lain. Namun, ada kemungkinan juga dia akan bertemu dengan beberapa murid yang lebih beruntung yang tidak memicu banyak susunan, sehingga mereka bisa lewat di depannya. Luo Yuan tersenyum ringan saat menjelaskan. Itu masuk akal. Wang Yiyun juga tersenyum dan mengangguk, menyetujui pendapat Luo Yuan. Namun, pada saat berikutnya, sebuah kejadian yang tidak dapat dipercaya terjadi. Pada peta surgawi penjara Gunung Suci, mereka dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa sebuah titik cahaya langsung berteleportasi ke pintu masuk pos pemeriksaan kedua. Dan hebatnya lagi, ia bahkan melewati titik merah penjaga pos pemeriksaan. Bab 771. Bahkan saat berpapasan satu sama lain, dia bahkan tidak berhenti sejenak. Saat mereka mengetuk titik cahaya itu, ternyata tak lain adalah Yi Feng. Luo Yuan dan Wang Yiyun tercengang, saling menatap dengan tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa katakombe Gunung Suci akan menjadi lebih kuat jika ada lawan yang kuat, dan akan menjadi lebih lemah jika ada lawan yang lemah? Bagaimana Yi Feng bisa melaju dari awal sampai akhir dalam sekejap? Tiba-tiba tidak berfungsi lagi. Pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan orang pertama yang lulus level pertama akan memakan waktu setidaknya 1 bulan atau 20 hari, tetapi Yi Feng melakukannya dengan cepat. Keduanya teringat apa yang mereka katakan sebelumnya dan langsung merasakan sensasi terbakar di wajah mereka. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengejutkan bagi mereka. Hal yang paling tidak dapat dipahami adalah bahwa leluhur mereka tidak seharusnya menjaga level itu secara pribadi. Yi Feng melewatinya, namun dia bahkan tidak berhenti.
Keduanya dipenuhi tanda tanya. Saat keduanya masih kebingungan, Luo Yuan sepertinya menyadari sesuatu dan berseru lagi. Lihat, lihat, tanda leluhur itu melemah. Luo Yuan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Wang Yiyun melihat dan juga terkejut. Memang, tanda yang menunjukkan Deng Chao yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba melemah drastis, berkedip-kedip seolah hendak padam. Karena diagram Sungai Bintang secara hakiki terkait dengan katakombe Gunung Suci, kekuatan titik-titik cahaya di atasnya dapat secara langsung mencerminkan status kehidupan setiap orang di katakombe. Mungkinkah sang leluhur langsung dikalahkan? Luo Yuan bertanya dengan gemetar. Mendengar ini, jantung Wang Yiyun juga berdebar kencang. Untungnya, meskipun tanda yang mewakili leluhur itu memang telah melemah, tetapi tanda itu tidak pernah hilang. Melihat hal itu, keduanya pun bernapas lega. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luo Yuan bertanya lagi. Dilihat dari tanda leluhur, pasti ada semacam insiden. Kamu tinggal di sini dan awasi, aku akan memberi tahu tetua Zeng. Wang Yiyun segera membuat keputusan. Keduanya segera berpisah. Pada saat yang sama, di akhir level pertama, Deng Chao, sang leluhur, langsung pingsan. Awalnya, tidak terjadi apa-apa saat Yi Feng lewat. Namun setelah dia dan Men-Men lewat, aliran udara berikutnya langsung menjatuhkannya. Mungkin sebagai dewa sejati 13, Deng Chao pada hakikat adalah seorang ahli yang sangat kuat dan tidak akan tersingkir hanya oleh aliran udara. Tetapi, ketika kecepatan mencapai tingkat tertentu, bahkan arus udara sederhana dapat menyebabkan perubahan kualitatif. Tentu saja, itu hanya bisa disalahkan pada nasib buruk leluhur ini. Lorong utama, meskipun disebut lorong, sebenarnya adalah ruang berbentuk jalur besar. Satu-satunya tempat yang dijaga Deng Chao adalah tempat yang harus dilewati semua orang untuk mencapai ujung. Itulah sebabnya mengapa murid-murid yang lain tidak terpengaruh oleh arus udara tersebut, hanya leluhur ini saja. Pada saat yang sama, Yi Feng telah memasuki level kedua. Yi Feng tadinya mengira kalau tingkat kedua bisa dinaiki langsung sampai akhir bersama Men-Men, tapi setelah sampai di sini, dia mendapati kalau tingkat kedua itu bukan jalan lurus sama sekali melainkan struktur berliku-liku seperti labirin. Dengan kecepatan Men-Men, Yi Feng benar-benar takut ia tidak akan dapat berbelok dan menabrak tembok. Jadi Yi Feng tidak memilih menunggangi Men-Men lagi melainkan memanggil pedang terbang yang pernah diberikan sistem kepadanya di masa lalu. Stabil, terbang rendah di sepanjang lorong gelap, sesekali terdengar suara-suara yang membuat rambut seseorang berdiri tegak. Yi Feng melambaikan tangannya, menarik keluar wajan penggorengan. Wajan ini dibuat olehnya di kota Pingjiang, dan baik berat maupun bahannya dipilih dengan cermat olehnya. Singkatnya, menggunakan wajan penggorengan ini terasa lebih alami daripada menggunakan pedang atau pisau bagi Yi Feng. Tidak hanya dapat digunakan untuk menyerang saat ada bahaya, tetapi juga dapat berfungsi sebagai perisai terhadap panah tersembunyi. Hah! Pada saat itu, Yi Feng menemukan sarang tidak jauh dari sana. Di dalam sarang, telurnya besar sekali, seukuran bola sepak. Yi Feng langsung merasa mulutnya berair. Sejak datang ke alam abadi, dia tidak pernah makan telur pun. Dan karena Yi Feng tidak dapat mencapai keabadian, dia tidak makan apapun selama beberapa jam sejak kompetisi besar dimulai. Menatap wajan penggorengan di tangannya lagi. Itu benar-benar perpaduan yang sempurna. Setelah bersiap, Yi Feng segera mengambil kayu bakar dari cincin spasialnya, menopang penggorengan dengan dua batu, dan menyalakan api. Dia memanaskan wajan, menuangkan minyak, dan semuanya selesai dalam satu kali jalan. Kemudian, ia mengetukkan telur itu pelan-pelan ke batu di dekatnya, lalu cangkangnya pecah, dan putih serta kuning telurnya pun meluncur turun, memenuhi wajan penggorengan. Yi Feng menaburkan garam secara merata, membalik telur dengan spatula, dan saat itu juga, telur goreng besar pun matang. Baunya harum sekali. Yi Feng mengeluarkan sepiring kacang dan beberapa dendeng sapi, lalu sedikit anggur, dan menikmatinya sambil bersandar di dinding. Fantastis. Yi Feng merasa sangat puas saat dia makan selama 2 jam penuh dan membersihkan semuanya. Dia bertepuk tangan, meregangkan tubuh, dan mengembalikan perkakas itu ke dalam cincin spasialnya. Memikirkan 200.000 kristal abadi yang diberikan si Kingu kepadanya, mau tak mau dia ingin melihatnya. Tetapi pandangan ini membuatnya tercengang.
Di mana kantong uangku? Yi Feng langsung membelalakan matanya, panik. Si King Wu telah memberinya kantong spasial, yang berisi 200.000 koin dan ukurannya kira-kira seperti kantong uang. Itu tidak benar, aku ingat dengan jelas menaruhnya di cincin spasialku. Yi Feng mengingatnya dengan hati-hati. Dia telah melepaskan men-men di level pertama dan mengeluarkan sebilah pedang, jadi kemungkinan besar dia secara tidak sengaja mengeluarkannya saat melakukannya. Berpikir mengenai 200.000 koin, Yi Feng segera tidak lagi peduli dengan kompetisi besar, berbalik untuk menuju ke tingkat pertama. Beberapa saat setelah Yi Feng pergi, teriakan mengerikan terdengar di seluruh lantai kedua. Seekor burung kurus kering tanpa bulu, menyerupai mayat yang membusuk muncul di sini, menatap kulit telur yang hancur di tanah dengan penuh amarah. Siapa yang memakan telurku? Raungan marah keluar dari mulutnya. Sebagai burung roh yang mati, semua kemajuan dalam budidayanya berasal dari telur ini. Pertama-tama ia akan mengerami telur tersebut ke dalam anak ayam, dan ketika kecerdasan anak ayam tersebut baru saja mulai terbangun, ia akan menelan anak ayam tersebut hidup-hidup dan memurnikannya di dalam perutnya untuk meningkatkan kemampuannya. Prosesnya tidak diragukan lagi sangat kejam. Maka, manusia biasanya menghindari burung arwah yang telah mati tersebut, dan setelah melihatnya, bahkan akan langsung menghancurkannya. Hanya saja tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana binatang yang dikontrak seperti itu berakhir di sekte tiran surgawi. Bagaimanapun, bagi burung roh yang telah mati ini, memakan telurnya sama saja dengan merampas alam kultivasinya lebih lanjut. Manusia, matilah untukku. Tidak peduli siapa Anda. Burung roh yang mati itu menelusuri aroma samar, bergegas menuju jalan Yi Feng yang ditinggalkan dengan niat yang mematikan. Pada saat ini, Yi Feng telah kembali ke ujung lantai pertama, teringat akan perhentiannya di sini, dia bergegas mencari di tanah. Tetapi tidak menemukan apapun. Memikirkan hal ini, dia segera membuka cincin spasial untuk memanggil men-men, juga ingin segera kembali ke titik awal. 200.000 kristal abadi penuh. Bagaimana jika orang lain mengambilnya? Ini adalah uang hasil jerih payah. Memikirkan hal ini, Yi Feng menunggangi men-men, memerintahkannya untuk bergegas ke titik awal dengan kecepatan tercepat. Jarak yang dekat dari titik akhir. Deng Chao yang pingsan perlahan sadar kembali. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa aku tiba-tiba pingsan? Deng Chao penuh kebingungan dan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, tanpa ada luka ringan. Namun dia jelas tidak diserang oleh siapapun. Jika memang ada serangan, dengan level 13 dewa sejatinya, dia pasti tidak menyadarinya. Mungkinkah aku tertipu oleh ilusi dalam bagian ini? Setelah berpikir lama, Deng Chao hanya bisa memikirkan alasan ini. Tampaknya katakombe Gunung Suci milik Sekte Tiran Surgawiku benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahkan tanpa dibuka sepenuhnya, aku, sebagai leluhur, terjerat tanpa terasa. Dengan katakombe seperti itu, Sekte Tiran Surgawi kita pasti tak terkalahkan di dunia persilatan, tak tergoyahkan. Sekarang, tentang Yi Feng itu, kau harus bekerja keras. Jangan biarkan penantian leluhurmu sia-sia. Deng Chao berpikir sambil menyeringai. Namun, saat berikutnya, hembusan angin bersiul melewati telinganya. Deng Chao terjatuh ke tanah dan pingsan. Bab 772. Sementara itu, sementara peristiwa-peristiwa ini berlangsung di dalam istana Gunung Suci, di luar istana. Di samping peta Sungai Bintang, Luo Yuan dan Wang Yiyun berdiri dengan hormat di samping seorang tetua. Orang yang lebih tua tak lain adalah Zheng Xian, yang bergegas datang setelah mendengar berita itu. Leluhur tua, apa yang sebenarnya terjadi pada leluhur tua Deng Chao, dan bagaimana Yi Feng berhasil melewati formasi dan langsung masuk? Wang Yiyun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, suaranya diwarnai dengan kekhawatiran. Kau bilang Deng tua disebabkan oleh Yi Feng. Itu tidak mungkin. Cepatnya dia melewati ujian pertama tidak berarti dia sangat kuat. Saat ini susunannya belum sepenuhnya aktif, jadi dia mungkin sudah mengenal susunan itu dan menggunakan beberapa metode untuk mengeksploitasi celah. Zheng Xian merenung, tenggelam dalam pikirannya. Wang Yiyun mengerutkan bibir merahnya, menyadari bahwa ini mungkin memang benar. Lalu, jika leluhur tua Deng Chao tidak terpengaruh oleh Yi Feng, apa sebenarnya yang terjadi padanya? Wang Yiyun bertanya. Mengenai Deng tua, Zheng Xian mengerutkan kening, merenung sejenak sebelum berkata, Deng tua mungkin kambuh penyakit lamanya.
Dengan kambuhnya penyakit itu, dia mungkin fokus mengatur napasnya dan tidak punya pikiran untuk menghadapi Yi Feng, yang terbang lewat. Ah, penyakit lama leluhur tua Deng Chao kambuh. Bukankah sebaiknya kita segera masuk untuk memeriksanya? Tanya Luo Yuan dengan cemas. Kau harus tahu karakteristik Istana Gunung Suci, kata Zheng Xian, raut wajahnya menjadi gelap. Kecuali Deng Tua keluar sendiri, siapa lagi yang bisa masuk? Wang Yiyun membuka mulutnya namun tidak mengatakan apapun. Memang, Istana Gunung Suci memiliki sifat yang bereaksi terhadap kekuatan penyusup yang lebih kuat menghadapi perlawanan yang lebih kuat, dan yang lebih lemah menghadapi perlawanan yang lebih sedikit. Tidak pasti mengapa Yi Feng tidak terpengaruh, tetapi bagi semua orang, sifat ini sangat nyata, bahkan bagi kedua leluhur tua itu. Artinya, dengan Istana Gunung Suci yang saat ini aktif, bahkan jika Zheng Xian masuk, perjalanan 100 li bisa memakan waktu 10 hari atau bahkan setengah bulan. Saat itu, sudah terlambat. Tentu saja, sebagai orang dalam, mereka bisa memasuki Istana Gunung Suci, tetapi mereka akan langsung dipindahkan ke zona aman di dalam, tingkat ketiga, tempat arena untuk ujian ketiga berada. Sedangkan untuk lorong tingkat pertama yang sangat terjebak, bahkan mereka harus menerobos penghalang dan susunan untuk masuk. Hal ini merupakan tindakan pengamanan dan pertimbangan desain yang cermat saat istana dibangun. Ada juga cara lain, mematikan seluruh jajaran Istana Gunung Suci. Tetapi mematikan rangkaian itu berarti mengakhiri kompetisi sebelum waktunya. Namun, untuk memastikan keselamatan leluhur tua, mengakhiri kompetisi tidak akan menjadi masalah besar. Namun, masalah utamanya adalah bahwa susunan yang sangat besar itu, bahkan jika tidak sepenuhnya diaktifkan, tidak dapat dimatikan dengan mudah. Setidaknya Zheng Xian sendiri tidak dapat melakukannya, ia membutuhkan bantuan Deng Chao. Jadi masalahnya telah menjadi jalan buntu. Tepat saat ketiganya sangat khawatir, mata Luo Yuan tiba-tiba berbinar dan dia berseru, "Lihat, tanda leluhur tua telah pulih." Mendengar ini, semua orang segera mengalihkan pandangan ke arah sasaran. Memang, tanda yang mewakili Deng Chao telah meningkat secara signifikan. Melihat ini, bibir Zheng Xian sedikit melengkung. Sepertinya Pak Tua Deng memang kambuh, tetapi tampaknya dia sudah sembuh. Kita tidak perlu khawatir lagi padanya. Ya, Wang Yiyun dan Luo Yuan keduanya tersenyum tipis mendengarnya. Namun pada saat berikutnya, senyum di wajah mereka berubah drastis sekali lagi. Mereka tercengang melihat Yi Feng yang sudah mencapai tingkat kedua, tiba-tiba berbalik dan kembali ke akhir tingkat pertama. Dan kemudian, dengan bunyi, swoosh, tanda yang melambangkan Yi Feng langsung berpindah kembali ke titik awal. Dan saat dia melewati Deng Chao, dia tetap tidak berhenti sedetik pun. Yang membuat hal ini semakin tidak dapat diterima bagi mereka adalah bahwa jejak Deng Chao telah menghitam sekali lagi. Leluhur tua, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Luo Yuan, matanya terbelalak tak percaya. Kamu bertanya padaku, dan aku bertanya siapa? Wajah Zheng Xian segelap mungkin. Jelas, situasi ini di luar pemahamannya. Ah, leluhur tua, lihatlah tanda burung pemakan jiwa. Pada saat ini, Luo Yuan berseru lagi, burung pemakan jiwa benar-benar telah mencapai level pertama. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bukankah dilarang bagi binatang kontrak tingkat kedua untuk memasuki ujian tingkat pertama? Alis Zheng Xian berkerut erat, wajahnya dipenuhi amarah. Lalu mereka melihat burung pemakan jiwa mengamuk sepanjang ujian tingkat pertama. Karena memicu berbagai susunan, ia diteleportasi dari akhir kembali ke awal, lalu dari awal kembali ke tengah. Manusia sialan, keluarlah dari sini, aku akan membunuhmu. Burung pemakan jiwa mencari manusia itu kemana-mana di tingkat pertama, namun yang membuatnya makin marah adalah ia tidak bisa menemukan jejak manusia itu lagi. Dan karena memicu berbagai susunan, ia menjadi lebih ganas lagi. Manusia, mati. Ia melihat seorang murid maju dan cakar merahnya segera melesat ke arah murid manusia itu. Ah, bukankah seharusnya ujian pertama hanya memiliki susunan dan jebakan? Kok bisa ada monster sekuat itu? Merasa terancam kematian, sang murid tidak lagi mempedulikan persaingan dan segera menghancurkan jimat giok untuk berteleportasi keluar. Semakin gagal membunuh seseorang, semakin marah burung pemakan jiwa itu. Setiap kali mencium bau manusia, ia akan menyerang.
Dalam waktu singkat, para pengikut di ujian tingkat pertama mulai berteleportasi keluar satu demi satu. Sementara itu, Yi Feng, puas dengan tugasnya, mencari kantong uangnya di titik awal dan kemudian dengan santai menunggang kuda menuju akhir. Saat dia mendekati ujung, dia mendengar gerutuan samar, jadi dia berhenti untuk melihat, tetapi tidak menemukan apapun dan terus berjalan, kembali langsung ke tingkat kedua. Semuanya kacau, benar-benar kacau. Apa yang sebenarnya terjadi? Di luar, melihat kekacauan di dalam istana melalui peta sungai bintang, Zheng Xian hampir mengamuk. Yi Feng berteleportasi bolak-balik, situasi Deng Chao tidak jelas, dan burung pemakan jiwa, yang seharusnya tidak berada di tingkat pertama, ada di sana untuk membantai para pengikut. Awalnya, semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi kini berteleportasi keluar satu demi satu. Saat situasi semakin memanas, hampir semua petinggi sekte tiran surgawi tiba di tempat kejadian. Melihat kekacauan yang ditunjukkan di peta sungai bintang, wajah mereka semua muram, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Bergerak, kita akan memasuki istana Gunung Suci tingkat ketiga terlebih dahulu. Zheng Xian melambaikan tangannya, melipat peta sungai bintang dan memimpin semua orang untuk mengambil susunan teleportasi tertentu langsung ke tingkat ketiga istana Gunung Suci. Kami akan mengikutinya juga. Sekte-sekte lain pun segera mengikutinya, karena mereka tahu bahwa tingkat ketiga adalah tempat pertarungan arena akan berlangsung. Mereka, sebagai sekte yang berpartisipasi, tentu saja perlu berada di sana untuk menyaksikan pertandingan. Sekte tiran surgawi tidak keberatan mereka mengetahui tentang susunan teleportasi ini. Sebab jika terjadi krisis apapun, setelah semua murid mereka memasuki istana Gunung Suci, mereka akan menghancurkan semua susunan teleportasi langsung, dan hanya menyisakan jalan melalui tingkat pertama dan kedua untuk masuk. Dan jika susunan istana Gunung Suci diaktifkan sepenuhnya, kecuali mereka mematikannya, tidak seorang pun dapat masuk. Itu hampir tidak bisa ditembus. Apa yang harus kita lakukan? Di sudut, Jiang Zuo dan Jiang Yu saling bertukar pandang. Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi. Jiang Zuo berkata dengan tegas, memikirkan peringkat akhir mereka, yang membuatnya tidak mau menghadapinya. Kalau begitu, aku juga tidak akan pergi. Jiang Yu pun mengangguk dengan tegas. Tingkat ketiga istana bukan hanya satu tingkat. Itu benar-benar istana bawah tanah. Di dalam gerbang gunung sekte tiran surgawi, bangunan seperti paviliun persenjataan ilahi, aula untuk berdiskusi, aula utama, dan aula samping tempat tinggal para pengikut semuanya direplikasi dengan sempurna di kompleks istana bawah tanah ini. Di tengahnya berdiri arena bela diri yang besar. Arena itu kini dipenuhi beberapa murid, mereka semua yang telah berpartisipasi dalam kompetisi dan kemudian diteleportasi keluar. Meskipun diteleportasi keluar berarti mereka menyerah, hal itu tidak menghalangi mereka untuk terus menonton kompetisi, jadi mereka langsung diteleportasi ke tingkat ketiga. Kalian semua, kenapa kalian semua berteleportasi keluar? Melihat para pengikut sekte mereka muncul di sini, mereka yang berada di sekte yang lebih rendah merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Mereka adalah para pengikut yang telah menyerah dengan berteleportasi keluar. Tuan, ada seekor binatang tingkat dewa sejati di ujian pertama. Binatang itu menyerang tanpa pandang bulu, dan jika aku tidak pergi, aku tidak akan hidup. Ya, tetua, binatang tingkat dewa sejati itu tidak memberikan alasan apapun, hanya menyerang siapapun yang dilihatnya. Kami sepakat bahwa pos pemeriksaan pertama tidak akan memiliki monster, jadi mengapa ini terjadi? Saya benar-benar tidak ingin menyerah. Dalam sekejap, murid demi murid mulai mengeluh kepada petinggi sekte mereka. Para perwakilan dari sekte yang lebih rendah menatap Zheng Xian dengan penuh tanya. Zheng Xian, dengan wajah muram, tetap bungkam. Dia hanya melambaikan tangannya, melepaskan peta sungai bintang ke udara. Semua orang mendongak, terpesona oleh peta sungai bintang. Yang mereka lihat adalah sekarang hanya ada beberapa murid yang tersisa di peta. Hanya dalam rentang waktu sesingkat itu, para pengikut yang tersisa dikirim secara paksa untuk menghadapi burung spektral. Pada saat ini, selain burung hantu yang mengamuk di pos pemeriksaan pertama, hanya Deng Chao yang tidak sadarkan diri yang tersisa.
Melihat hal ini, para tetua cerdik dari sekte-sekte kecil paham bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kompetisi akbar ini. Mereka semua memilih diam, tidak mau melangkah di tanah yang rapuh. Saya tahu kalian semua punya pertanyaan, tapi saya juga punya. Zheng Xian melirik mereka dan berkata dengan santai, satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran adalah menunggu dia muncul. Semua orang terkejut, menunggu dia muncul. Setelah menganalisis peta Sungai Bintang, semua orang menemukan bahwa seseorang masih berada di pos pemeriksaan kedua. Bab 773. Kapan orang ini mencapai pos pemeriksaan kedua? Ya, kompetisi baru saja dimulai belum lama ini. Bagaimana mungkin dia bisa berada di pos pemeriksaan kedua secepat itu? Tepat sekali, baru setengah hari sejak kompetisi dimulai. Apa artinya melewati pos pemeriksaan pertama dalam waktu setengah hari? Tahukah kamu, dalam kompetisi sebelumnya, rekor tercepat untuk melewati pos pemeriksaan pertama membutuhkan waktu 20 hari. Siapakah orang ini? Dia berasal dari sekte mana? Dalam sekejap, para tetua sekte yang lebih rendah, melihat penanda bergerak di tingkat kedua peta Sungai Bintang, berseru dengan sangat tidak percaya. Luo Yuan melirik mereka dan mencibir dingin. Jika Anda terkejut dengan hal ini, apa yang akan Anda lakukan saat mengetahui orang ini tidak hanya mencapai pos pemeriksaan kedua tetapi bahkan maju mundur di pos pemeriksaan pertama? Anda mungkin akan sangat terkejut hingga mulut Anda ternganga. Setelah sesaat tercengang, suasana menjadi sunyi. Semua orang menatap peta Sungai Stelar. Tingkat kedua dari makam Gunung Suci, seperti yang pertama, susunannya dalam keadaan semi-aktif. Arsitektur labirin menghalangi kelima indera para pembudidaya, membuatnya sulit menemukan jalan keluar yang sebenarnya. Selain itu, terdapat sarang-sarang binatang iblis yang tersebar secara acak di seluruh tingkat kedua, dengan berbagai tingkat kekuatan. Untuk melewatinya, seseorang harus menemukan jalan yang benar sambil memastikan mereka tidak bertemu dengan binatang iblis yang kuat. Tentu saja, jika Anda secara tak sengaja bertemu dengan binatang buas yang kuat dan binatang itu sedang tertidur tanpa menyadari Anda, itu juga mungkin terjadi. Oleh karena itu, untuk lolos dari pos pemeriksaan kedua, dibutuhkan keberuntungan yang signifikan. Lagi pula, dalam jalur kultivasi, keberuntungan dianggap sebagai salah satu manifestasi kekuatan, sebuah konsep yang diterima secara luas tanpa ada yang keberatan. Jika susunan itu tidak diaktifkan sepenuhnya, akan sulit untuk menembusnya. Jika susunan itu diaktifkan sepenuhnya, tidak hanya berbagai susunan pembunuh dan jebakan akan dipicu, tetapi semua binatang iblis juga akan terbangun secara paksa, memasuki kondisi mengamuk. Pada saat itu, mencoba untuk menembusnya sama halnya dengan meraih langit. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Zheng Xian tetap diam, dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Semua orang menunggu Yi Feng muncul. Brengsek. Akhirnya, setelah menunggu setengah hari, Zheng Xian tidak dapat menahan diri dan mengumpat. Dia mengira Yi Feng akan segera keluar, tetapi betapa terkejutnya dia, Yi Feng sudah berputar-putar di area yang sama selama lebih dari 10 putaran. Wajah Zheng Xian menjadi gelap. Apa-apaan ini? Di pos pemeriksaan pertama, kamu berteleportasi. Sekarang di pos pemeriksaan kedua, ketika semua orang menunggu Anda keluar, Anda telah mengelilingi tempat yang sama. Dia sangat marah hingga janggutnya berdiri tegak, dan dia akhirnya tidak tahan lagi, berteriak, bisakah kita menurunkan tingkat kesulitan untuknya, atau cukup bersihkan labirin itu? Di dekatnya, Wang Yiyun dan yang lainnya menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Zheng Xian menggerakkan bibirnya. Dia sendiri tahu, itu hanyalah pernyataan yang tidak dipikirkan matang-matang di saat dia sedang frustrasi. Setelah susunan makam Gunung Suci diaktifkan, semua susunan dan perangkap tidak dapat dikontrol atau diubah, hanya mengikuti pola yang ditetapkan. Alasannya adalah untuk mencegah kemungkinan bencana sekte di masa mendatang. Jika seluruh sekte mundur ke sini dan diserang, pengkhianat internal tidak akan bisa mengubah susunan sekte dan membiarkan musuh masuk. Jika itu yang terjadi, maka keberadaan makam Gunung Suci tidak akan berarti apa-apa. Di bawah peraturan yang tidak dapat diubah tersebut, kecuali mereka secara kolektif menggunakan kekuasaan mereka untuk menutup rangkaian tersebut, siapapun yang masuk atau keluar harus melewati tantangan rangkaian tersebut. Jadi, selain menunggu Yi Feng keluar sendiri, mereka tidak punya pilihan lain.
Saat mereka berharap-harap cemas, Yi Feng akhirnya meninggalkan daerah itu. Setelah meninggalkan area itu, Yi Feng langsung mengikuti jalan setapak itu, semakin dekat ke pintu keluar. Namun saat mereka baru saja menghela napas lega, mereka mendapati Yi Feng kini mengitari area yang lebih luas. Yang paling membuat mereka marah adalah, di jalan yang dilaluinya, semua penanda yang melambangkan binatang iblis kontrak telah padam. Dan dia masih berputar. Seiring berjalannya waktu, semua orang memperhatikan Yi Feng, dari ujung paling kiri labirin hingga ujung paling kanan. Lalu dari ujung paling kanan, kembali ke ujung paling kiri. Dia tidak dapat menemukan jalan keluar yang sebenarnya. Dan di jalannya, semua penanda yang melambangkan binatang iblis menghilang. Melihat satu lagi penanda untuk binatang kontrak abadi primordial lenyap dari peta sungai bintang, Zheng Xian meledak lagi. Bajingan sialan ini, apakah dia melakukan ini dengan sengaja? Zheng Xian meraung. Leluhur tua, harap tenang, tenang. Para tetua buru-buru menahan Zheng Xian, menenangkannya dengan segala macam kata-kata penghiburan. Leluhur tua, jangan khawatir. Sebagian besar binatang iblis yang mati itu bahkan belum mencapai tingkat dewa primordial. Kadang-kadang, ada beberapa yang mencapai tingkat dewa primordial, tetapi mereka juga termasuk binatang yang sulit diatur dan dijinakkan, jadi kematian mereka tidak terlalu berarti. Lagi pula, banyak di antara mereka adalah makhluk jahat yang kami tangkap dan penjarakan di sini, di tingkat kedua ruang bawah tanah ini. Semua orang mencoba menghiburnya. Meski begitu, Zheng Xian tetap marah. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui semua ini? Tetapi apapun yang terjadi, binatang-binatang iblis ini dapat digunakan di masa depan jika sesuatu yang benar-benar mengerikan terjadi. Saya hanya berharap tuan ini bisa segera keluar. Luo Yuan menyeka keringat di keningnya. Untunglah, setelah berbagai upaya menenangkan Zheng Xian, dia berhasil menemukan penghiburan sendiri. Lupakan saja, lupakan saja. Selama dia tidak mengganggu binatang pelindung sekte kita yang sebenarnya, itu bukan masalah besar. Zheng Xian mengatakan demikian. Benar sekali, benar sekali. Itulah semangatnya, leluhur tua. Melihat kemarahan leluhur mereka mereda, semua orang akhirnya menghela napas lega. Namun saat berikutnya, kerumunan sekte Tianba terkesiap serempak. Jalannya, sebenarnya sedang menuju langsung ke arah binatang penjaga. Tidak mungkin, benar-benar bertemu mereka. Semua orang bertukar pandang khawatir, berdoa dalam hati. Namun semakin mereka tidak menginginkan sesuatu terjadi, semakin banyak pula hal itu terjadi. Penanda Yi Feng tumpang tindih dengan salah satu binatang penjaga sekte, harimau suci Bai Wei. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, penanda harimau suci Bai Wei lenyap. Melihat ini, mata Zheng Xian membelalak dan dia meledak dalam amarah. Ledakan, 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 ledakan. Dalam kemarahannya, tanah di sekitarnya meledak. Binatang buas sialan ini, dia melakukan ini dengan sengaja. Harimau suci Bai Wei, itu tungganganku, tungganganku. Zheng Xian berteriak. Di bawahnya, semua orang berdiri diam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Adapun mereka yang berasal dari sekte yang lebih rendah, mereka terlalu takut untuk berbicara. Di satu sisi, mereka takut akan amukan Zheng Xian, dan di sisi lain, mereka heran bahwa orang di pos pemeriksaan kedua begitu menakutkan hingga dia bahkan telah membunuh harimau suci Bai Wei milik sekte Tianba. Leluhur tua, harap tenang, jangan marah. Luo Yuan buru-buru menghiburnya, lihat, jalan yang ditempuh orang ini benar-benar acak, tidak memiliki tujuan tertentu, itu mungkin hanya kebetulan. Ya, leluhur tua, meskipun rutenya telah menemui banyak binatang kontrak sekte kita, dia telah berputar-putar. Jika dia benar-benar melakukan ini dengan sengaja, dia tidak akan berputar-putar tetapi akan langsung membidik binatang kontrak ini. Wang Yiyun juga menghibur. Setelah beberapa kali ditenangkan, dan dengan temperamen Zheng Xian yang baik, dia akhirnya agak tenang. Namun seperti yang diinginkan oleh takdir, jalan Yi Feng selanjutnya adalah langsung menuju binatang penjaga berikutnya. Si penjagal pelangi mati. Yi Feng lalu langsung menuju binatang penjaga berikutnya. Taurus emas mati. Lalu, dia bergerak ke arah berikutnya. Dalam waktu singkat, 5 binatang penjaga sekte Tianba telah lenyap dari penanda. Sialan, 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 dia pasti melakukan ini dengan sengaja.
Zheng Xian menunjuk ke arah peta sungai bintang dan mengutuk, kemarahannya yang tak terbatas terpancar darinya saat suaranya bergetar, aku harus membunuhnya, aku benar-benar harus membunuhnya. Zheng Xian hampir menangis. Bagi para tetua ini, mereka tidak tahu betapa pentingnya binatang pelindung ini bagi Sekte Tianba. Tetapi dia, sebagai leluhur tua, mengetahui segalanya dengan jelas. Ini adalah hasil usaha Sekte Tianba selama bertahun-tahun, salah satu fondasi mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya, dengarkan baik-baik. Salurkan energi kalian kepadaku. Aku akan mengaktifkan seluruh susunan makam Gunung Suci. Setelah seluruh rangkaian diaktifkan, mari kita lihat bagaimana Anda berlari, bagaimana Anda terus bergerak. Mengatakan demikian, Zheng Xian segera mengambil tindakan. Pada saat ini, dia sangat ingin menguliti Yi Feng hidup-hidup dan mengambil uratnya. Bab 774. Sialan, labirin jelek ini. Kapan ini akan berakhir? Dalam perjalanan, Yi Feng menggerutu. Sepertinya dia teringat akan rasa takut yang dirasakannya di pegunungan 100.000, bersama Yun Yao Yao itu, di labirin alam rahasia itu. Saat itu, kalau saja dia tidak punya simpanan dendeng sapi, dia mungkin sudah mati kelaparan sekarang. Oleh karena itu, karena tidak tahu kapan dia akhirnya akan keluar, Yi Feng mulai mempersiapkan diri terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap kali dia bertemu dengan Yao Shou Ye Shou, binatang buas, dia langsung memasukkan mereka semua. Selain itu, untuk mempertahankan rasa segar dan memastikan dia bisa memakan makanan segar nantinya, alih-alih langsung membunuh makhluk kecil ini, dia menangkapnya hidup-hidup, mengikat anggota tubuh mereka, dan melemparkan mereka ke dalam cincin luar angkasa miliknya. Dengan cara itu, jika dia tidak bisa keluar dalam waktu singkat, dia masih bisa memastikan kualitas hidupnya. Di jantung tempat latihan tingkat ketiga Istana Gunung Suci, Zheng Xian di garis depan telah berkomunikasi dengan inti susunan dan mengeluarkan tablet giok eksklusif untuk mengendalikan Istana Gunung Suci. Auranya sudah berfluktuasi pada saat ini. Leluhur, karena kita bisa menyatukan kekuatan semua orang untuk mengaktifkan sepenuhnya susunan itu, mengapa tidak melakukan hal yang sama untuk menutupnya? Dengan cara ini, kita pasti bisa memasuki tingkat kedua untuk menemukannya, dan bahkan mengetahui apa yang terjadi pada leluhur Deng Chao. Luo Yuan bertanya di sampingnya. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa setelah susunan itu diaktifkan, susunan itu dapat ditutup begitu saja? Dengan kemampuanmu, kamu tidak memiliki kekuatan itu. Zheng Xian berkata dengan ekspresi muram. Tampaknya, pembangunan Istana Gunung Suci dipertimbangkan dari semua sudut. Jadi ada mekanisme yang relatif mudah dibuka, tetapi sulit ditutup. Kalau tidak, jika terjadi krisis nyata dan tidak cukup orang di sekitar, bukankah Istana Gunung Suci ini akan tidak berguna? Tapi kalau benar-benar dibuka, mungkinkah leluhur Deng Chao dalam bahaya? Wang Yiyun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jangan khawatir, jika susunan itu diaktifkan, Deng Tua di dalam akan merasakannya, dan selama dia tidak bertindak gegabah, itu tidak akan memengaruhinya. Zheng Xian berkata, selain itu, Deng Tua memiliki tablet giok transmisi, dia dapat berteleportasi keluar kapan saja. Sambil menjelaskan, Zheng Xian melirik peta sungai dan melihat Yi Feng sedang mendekati binatang roh pelindung yang lain, urgensinya pun meningkat. Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sini. Mulailah berkultivasi dan bantu aku mengaktifkan susunan itu. Zheng Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat ini, yang lain tidak berani menunda, dengan cepat mengaktifkan energi abadi mereka dan mengarahkannya ke Zheng Xian di pusat. Kekuatan dahsyat berkumpul menjadi satu, dengan Zheng Xian sebagai intinya, melebur ke dalam susunan inti Istana Gunung Suci. Dalam sekejap, seluruh Istana Gunung Suci bergema dengan suara yang menggetarkan bumi. Seluruh jajaran istana diaktifkan. Di lorong level kedua, susunan pembunuh, susunan ilusi, susunan penyembunyian, dan susunan tambahan yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan secara bersamaan. Berbagai mekanisme juga bersiaga. Di bawah pengaturan seperti itu, seluruh tingkat kedua penuh dengan bahaya. Apapun yang memicu serangkaian serangan atau mekanisme akan menghadapi serangkaian serangan mematikan. Ini belum semuanya. Semua binatang iblis yang dikontrak pada tingkat kedua akan dibangkitkan. Sarang mereka tidak hanya berada di sini, tetapi mereka sendiri adalah bagian dari mekanisme tersebut.
Artinya, setelah terbangun, mereka tidak akan diserang oleh susunan dan mekanisme level kedua. Pada saat yang sama, mereka akan langsung memasuki mode berburu, mencari mangsa. Basmi semua makhluk hidup di seluruh tingkat kedua. Dengan pengaturan seperti itu, siapapun yang masuk ke sini tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, Istana Gunung Suci sendiri adalah kartu truf Sekte Tiran Surgawi, jadi pasti ada gunanya. Awalnya, Zheng Xian tidak menaruh dendam terhadap Yi Feng, dan dia tidak memiliki niat membunuh terhadapnya. Sebaliknya, mengirim Deng Chou untuk mengujinya adalah dengan tujuan merekrut Yi Feng sebagai bawahan. Namun, dia tidak pernah menyangka anak ini begitu menyebalkan. Binatang roh penjaga dibasmi habis-habisan di kiri dan kanan. Jika dia tidak melakukan sesuatu, semua binatang iblis dari Sekte Tiran Surgawinya akan musnah. Setelah Istana Gunung Suci diaktifkan sepenuhnya, semua orang di tingkat ketiga memfokuskan pandangan mereka pada peta sungai. Mereka melihat, Yi Feng yang awalnya bergerak, telah berhenti. Melihat ini, bibir Zheng Xian sedikit melengkung. Jadi itu saja, melarikan diri. Cobalah melarikan diri lagi. Bukankah kamu cukup pandai membalikkan badan? Mari kita lihat bagaimana kamu melakukannya sekarang. Dengan Istana Gunung Suci diaktifkan, tidak bisakah kau bergerak sedikit pun, terjebak di tempat? Memikirkan tunggangan dan binatang penjaga yang telah lenyap itu, Zheng Xian merasa benar-benar terbelah. Namun, dia tidak tahu itu. Pada saat ini, Yi Feng mengeluh tentang ketidakbersihan tempatnya dan menemukan tempat untuk jongkok. Tidak bisa bergerak, tidak memungkinkan. Susunan, Yi Feng bahkan tidak menyadarinya. Buang air besar, itulah jalan keluarnya. Bab 775. Pada saat yang sama, semua orang mengamati melalui peta bintang bahwa semua binatang di tingkat kedua mulai bergerak, berkumpul menuju lokasi Yi Feng. Leluhur tua, ini, Wang Yiyun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika terus seperti ini, orang ini kemungkinan akan mati di sini. Terlepas dari apapun, dia tidak punya dendam terhadap kita dan, dalam hubungannya dengan kita, dia bahkan berasal dari sekte kita yang lebih rendah. Jelas sekali, meskipun Yi Feng sebelumnya mampu membunuh binatang buas lainnya secara instan, itu dengan syarat susunannya tidak diaktifkan. Sekarang, dengan susunan yang diaktifkan dan setiap langkah penuh dengan bahaya, mereka tidak percaya Yi Feng masih bisa bertindak seperti sebelumnya, dan hampir dapat dipastikan bahwa dia akan mati. Setelah mendengar ini, wajah Zheng Xian menjadi gelap. Saya tidak berniat membunuhnya. Tetapi jika aku tidak mengaktifkan susunan itu, orang ini mungkin telah membunuh semua binatang kontrak tingkat kedua kita. Situasi saat ini bukanlah sesuatu yang saya harapkan. Apakah dia selamat atau tidak, itu semua tergantung pada nasibnya. Jika dia bisa bertahan sampai Old Deng keluar dan bersama-sama kita bisa menutup barisan, mungkin masih ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Zheng Xian mendesah. Hatinya juga cukup rumit. Lagi pula, Yi Feng juga seorang ahli yang kuat di tahap akhir alam abadi sejati. Meskipun dia sangat marah hingga ingin mencabik-cabik kulit Yi Feng, setelah menenangkan diri, dia menyadari bahwa situasi ini sama sekali bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dari tingkat kedua semakin dekat ke Yi Feng. Hingga akhirnya, Yi Feng benar-benar terkepung. Saya harap dia bisa bertahan. Zheng Xian mendesah sekali lagi. Dia memalingkan kepalanya sedikit. Orang lain yang hadir juga memiliki ekspresi yang rumit. Hanya memikirkan bagaimana, di level kedua itu, Yi Feng sendirian, terperangkap dalam susunan yang tak terhitung jumlahnya dan dikelilingi oleh begitu banyak binatang buas, membuat mereka merinding. Banyak orang memalingkan kepala, tidak tega melihat jatuhnya ahli sekuat itu dalam situasi seperti ini. Akan tetapi, dengan begitu banyak orang yang hadir, selalu ada beberapa orang yang memusatkan perhatiannya pada peta bintang. Aduh! Seketika, terdengarlah suara seperti panggilan bebek kering. Setelah itu, kedua, ketiga, keempat, suara takjub terdengar terus-menerus. Kemudian, berbagai seruan terkejut terus berlanjut tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Zheng Xian mengerutkan kening. Namun tiba-tiba, dia mendapati Luo Yuan di sampingnya juga menjerit, sambil menunjuk ke peta bintang, tergagap dan berteriak, "Lihat, lihat, leluhur tua. Dasar tidak disiplin, ribut terus." Dalam suasana hati yang agak rumit,
Zheng Xian, melihat Luo Yuan bersikap gegabah seperti itu, segera melotot ke arahnya, lalu kembali mengalihkan pandangannya ke peta bintang. Aduh! Teriakan keras keluar dari mulutnya sendiri, dan Zheng Xian praktis melonjak keluar dari kulitnya, auranya meledak, rambutnya berdiri tegak. Karena dia melihat, pada peta bintang tadi, gugusan padat simbol binatang yang mengelilingi penanda Yi Feng semuanya telah menghilang pada saat ini. Dengan kata lain, pada saat ini, di seluruh level kedua, hanya Yi Fan yang tersisa. Apa tandanya ini? Itu menandakan bahwa dalam sekejap mata, Yi Feng telah membunuh semua binatang kontrak yang ditempatkan Sekte Tiran Surgawi di tingkat kedua. Di antara mereka, bahkan ada beberapa binatang penjaga gunung yang terkenal karena prestasi tempur mereka, yang statusnya bahkan lebih tinggi dari para tetua sekte. Ah! Saya ingin membunuhnya. Memikirkan bagaimana semua binatang buas di seluruh sektenya telah dimusnahkan, Zheng Xian tidak dapat lagi menahan amarah di hatinya. Anda harus tahu, hewan-hewan ini telah dipelihara dengan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, keberadaan binatang buas ini dapat memberi Sekte Tiran Surgawi kekuatan tempur yang tangguh. Leluhur tua, tenanglah, lihat. Luo Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Tenang, tenang ibumu, apa yang kamu lihat? Dalam kemarahan yang meluap, Zheng Xian benar-benar kehilangan martabat dan sikap yang pantas bagi seorang leluhur sekte. Dengan pikirannya yang benar-benar hancur, mulutnya memuntahkan kata-kata kotor, menyerupai wanita tua pedagang ikan yang mengumpat di jalan. Namun sambil mengumpat, tanpa sadar dia mengikuti pandangan Luo Yuan dan menoleh. Yang ini sekilas, menjadikannya yang sebelumnya pembunuh, seperti terong yang layu seluruhnya. Karena dia melihat bahwa setelah memusnahkan semua binatang kontrak di tingkat kedua, Yi Feng mulai berjalan berputar-putar di sana. Zheng Xian menatap peta bintang dengan tatapan kosong. Begitu pula orang lain di sampingnya. Dalam benak mereka, berbagai pertanyaan berkelebat, dan tanda tanya bermunculan di kepala mereka. Mengapa Yi Feng bisa mengabaikan susunan itu dan, dalam waktu sesingkat itu, membunuh begitu banyak binatang buas sebelum menjelajahi seluruh lantai kedua? Apakah susunan di Istana Suci Gunung itu hanya untuk pertunjukan? Tidak, sama sekali tidak. Istana Suci Gunung adalah kartu truf terbesar dari Sekte Tiran Surgawi, dan susunan serta jebakan di dalamnya benar-benar nyata. Semua orang yang hadir telah mengalaminya secara langsung, dan itu pun dengan syarat susunan tersebut belum sepenuhnya diaktifkan. Dan karena susunan dan perangkap ini nyata, bagaimana Yi Feng masih bisa melakukan ini? Pada saat ini, semua orang menyadari satu hal. Itu Yi Feng yang sangat kuat. Cukup kuat untuk mengabaikan susunan dan perangkap ini, cukup kuat untuk mengabaikan keberadaan Istana Suci Gunung.